Bab 68. Dev tertawa. Tenanglah, Paman. Saya tidak akan bertindak bodoh. Denny tertawa sambil menepuk-nepuk pundak Dev. Tahu maksud baikmu. Paman sudah merasa sangat gembira. Sejak meninggalkan rumah Denny, Edward menghela nafas pelan. Dev, Paman Sunandar orangnya baik. Jika besok kamu mendapat pekerjaan, harus lebih giat bekerja. Jangan diremehkan orang lain. Dapat diketahui bahwa Edward sangat emosi terhadap kelakuan istri dan putri dari Denny Sunandar. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa suruh dirinya tidak mempunyai kemampuan mau mengharapkan bantuan orang lain? Iya, saya sudah tahu. Dev mengangguk kepalanya. Bagaimana dengan Yvonne? Dilihat dari situasi hari ini, tidak mungkin lagi kita memohon. Jalin berkata dengan muram. Semula sudah berjanji akan mencari pekerjaan untuk Yvonne, sekarang sama sekali tidak berani menyinggungnya. Edward yang mendengarnya menunduk dan terdiam sambil menyalahkan sebatang rokok. Dia juga tidak tahu mau bagaimana mengatakan kepada Melissa. Ibu, ayah, tidak usah risau. Mengenai pekerjaan Yvonne, saya akan mencari jalan. Jika saya dapat masuk ke perusahaan, saya dapat membawanya masuk sekalian. Melihat situasi begini, Dev menenangkan orang tuanya. Ya, terpaksa beginilah. Edward mengangguk kepalanya. Setelah menghentikan sebuah mobil sewa, mereka mengarah pulang ke rumah. Di dalam mobil, Dev mengirimkan pesan kepada Tuan Jansen, menceritakan secara singkat masalah yang dihadapi Denny Sunandar. Dia menyuruh Tuan Jansen untuk meminta kembali hutang perusahaan dekorasi Surya Mentari. Setelah selesai memberi perintah, Dev menyimpan ponselnya, lalu menutup matanya beristirahat sebentar. Segera mereka memasuki komplek perumahan. Pada saat ini, tampak Yvonne sedang memondar-mandir di depan pintu, seperti sedang menghadapi masalah serius. Yvonne sedang apa kamu di sini? Melihat Yvonne berada di depan pintu rumahnya, Dev melalakan heran dan membuka mulut. Edward yang menjumpai Yvonne berada di depan rumahnya mengira dia sedang menunggu mereka untuk bertanya tentang pekerjaannya, sehingga dia merasa malu. Lalu berkata kepada Dev, Dev, kamu bicaralah dengan Yvonne. Saat Yvonne, ayah dan ibumu pulang duluan. Menjelaskannya kepada Yvonne, karena dia sebagai orang yang tahu semalam begitu yakin memberi janji. Hari ini janji malah tidak bisa ditepati. Setelah Edward dan Celine pergi, Dev bertanya kepada Yvonne, Yvonne, apa yang telah terjadi? Kak Dev, saya takut. Para lintah darat itu mau datang mencari saya. Saya takut ibu mengetahuinya. Air mata tergenang di mata Yvonne. Dengan cemas dia berkata kepada Dev, jangan takut Yvonne, ada saya di sini. Jika mereka datang, saya akan menghadapinya. Dev menepuk-nepuk Yvonne sambil menenangkannya. Kak Dev, kamu jangan berkelahi. Saya tidak ingin gara-gara saya kamu ditangkap lagi. Sekarang Yvonne hanya bisa mengandalkan Dev, tetapi dia juga tidak ingin Dev berkelahi gara-gara masalahnya. Tenanglah, saya tidak akan berkelahi, Dev tersenyum. Pada saat Dev sedang berbicara dengan Yvonne, tiba-tiba sebuah mobil SUV berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil turun 4 orang bertubuh kekar dan kasar. Salah seorang memakai kalung emas yang besar. Dia yang menjadi kepalanya. Wajahnya Yvonne yang melihat beberapa orang ini takut sampai mencari perlindungan di belakang tubuh Dev. Gadis kecil, apakah uangnya sudah disediakan? Jika hari ini masih tidak bisa bayar, saya akan memindahkan barang-barang di rumahmu. Pria yang memakai kalung emas itu berkata kepada Yvonne, Saya tidak memiliki uang. Bolehkah memberi waktu lagi beberapa hari? Yvonne bertanya sambil mengharap. Tidak bisa. Sehari pun tidak bisa. Jika di rumahmu tidak ada barang berharga, maka kamu ikut saya. Lihat, tampangmu yang lumayan, masih bisa laku banyak uang.
Selesai berkata, orang yang memakai kalung emas itu langsung menangkap Yvonne, sama sekali tidak menghiraukan Dev. Bab 69. Tetapi tangan orang itu baru dijulurkan keluar, sudah ditangkap oleh Dev. Hutang dia, saya yang akan membayarnya, kamu jangan turun tangan. Dev berkata pelan kepada orang yang memakai kalung emas itu. Kamu membayar? Orang itu menilai Dev sejenak. Melihat pakaiannya yang sederhana, sekujur tubuhnya dari atas ke bawah tidak sampai 200.000. Dia tertawa dingin. Kamu tahu dia hutang berapa duit? 1 miliar, Dev berkata. Hingga 1 miliar tidak cukup. Orang yang memakai kalung emas itu mendengus. Kenapa bisa tidak cukup? Minggu lalu kamu bilang, asalkan saya membayar 1 miliar sudah cukup. Yvonne yang mendengarnya dengan cemas bertanya, minggu lalu adalah masalah. Minggu lalu, apakah uang itu tidak perlu bunga? Sekarang 1,3 miliar kurang seperser pun tidak boleh. Orang yang memakai kalung emas itu meringis. Dia berkata dengan penuh penghinaan. Yvonne yang mendengarnya terpelongo. Hanya dalam waktu seminggu naik 300 juta. Walaupun dirinya mempunyai mesin cetak, juga tidak akan sanggup membayar hutang lintah darat ini. Baik, 1,3 miliar, saya akan membayarnya. Dev berkata dengan ringan. Melihat Dev mengiyakan dengan begitu cepat, orang itu juga terpelongo. Bahkan Yvonne juga membelalakan matanya dengan tidak percaya menatap Dev. Ya Dev, kamu mana ada begitu banyak uang? Yvonne mengetahui Dev tidak mungkin mempunyai begitu banyak uang. Baru keluar dari penjara beberapa hari, bahkan pekerjaan juga tidak ada. Bagaimana mungkin bisa mempunyai 1 miliar lebih? Orang yang memakai kalung emas itu mendengar perkataan Yvonne dengan bengis menatap Dev. Anak muda, kamu yakin kamu mempunyai uang? Jika berani mempermainkan saya, kamu akan tahu akibatnya. Sambil berkata, orang itu mengeluarkan sebilah belati dengan pelan menggores ringan di bawah dagunya. Melihat pihak lain menghunuskan tali, Yvonne takut sampai wajahnya pucat pasi. Dengan ketat bersembunyi di belakang tubuh Dev. Saya sudah bilang akan memberi, pasti akan kuberi. Kalian ikut saya ke bank untuk mengambil uang. Wajah Dev terlihat tenang, sampai sama sekali tidak ada perasaan panik. Orang yang memakai kalung emas itu melihat Dev begitu tenang, dalam matanya terlintas kesan salut dan dia berkata, baiklah, melihat kamu adalah seorang kesatria, saya mempercayai dan akan ikut denganmu ke bank. Setelah selesai berkata, orang yang memakai kalung emas itu memberi jalan. Dia memberi tanda dengan matanya. Segera ada anak buahnya yang membuka pintu mobil. Ayo jalan, masuklah ke mobil. Orang yang memakai kalung emas itu menggoyangkan kepalanya. Yvonne, kamu pulang ke rumah dulu. Jangan bilang pada ibumu dan orang tuaku. Sebentar lagi saya akan pulang. Dev memutar badan dan berkata dengan suara ringan kepada Yvonne. Kak Dev, Yvonne menarik lengan Dev. Dalam matanya penuh rasa khawatir. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Dev tersenyum, kemudian memutar badan menuju ke arah mobil. Melihat mobil yang meninggalkan tempat itu, air mata Yvonne jatuh bercucuran. Dia tidak tahu akibat yang akan dialami Dev setelah dibawa pergi oleh orang-orang itu. Dengan cepat, mobil membawa Dev telah sampai di sebuah bank. Ingat, jangan bertindak macam-macam, kita akan menunggumu di luar. Orang yang memakai kalung emas itu berkata sambil mengancam Dev. Dev tidak menggubrisnya, tetapi langsung berjalan ke dalam bank. Pada saat ini, di dalam bank, banyak orang yang sedang bertransaksi. Dev harus antri menunggu giliran. Tuan, jika Anda ingin mengambil uang, bisa langsung di mesin ATM. Dengan demikian, tidak perlu antri. Seorang petugas bank menyampaikan dengan sopan kepada Dev. Saya mau menarik uang yang banyak, mesin ATM tidak bisa digunakan. Dev berkata dengan sopan sambil tersenyum. Tuan, boleh tanya, Anda ingin menarik berapa? Pegawai itu bertanya. 1 miliar lebih. Baru selesai ucapan Dev, orang-orang yang berbaris di depan seketika berbalik melihatnya. 1 miliar bukanlah angka yang kecil. Bab 71. Dev Colin. Pada saat ini, di barisan orang yang anti
yang antri orang yang berpakaian modis dengan riasan yang menor berteriak memanggil Dev. Wanita ini memakai kacamata hitam besar yang menutupi hampir setengah wajahnya. "Siapa kamu?" Dev mengerutkan keningnya, menatap wanita ini sekilas. "Ini saya, Melanie." Wanita itu melepaskan kacamata hitamnya. Dev segera tersadar dan berkata, "Rupanya kamu, saya hampir tidak mengenalmu." Melanie adalah teman sekelas Dev waktu di SMP. Mereka berdua balikan merupakan teman sebangku. Dulu Melanie adalah seorang yang ceroboh, tetapi sekarang dia kelihatan begitu modis. Melanie menilai Dev sekilas, kemudian berkata dengan pandangan mata mengandung ejekan, "Saya dengar kamu masuk penjara. Kapan kamu keluar?" Dia begitu terus terang mengatakan masalah masuk penjara di depan umum. Sangat jelas maksudnya. Dia ingin mempermalukan Dev. Dulu waktu mereka duduk sebangku, Melanie pernah menulis surat cinta kepada Dev. Waktu itu ayah Dev menjabat di pemerintahan. Keadaan keluarganya juga lumayan bagus. Banyak cewek yang menyukai Dev, tetapi Dev tidak pernah menanggapi Melanie, karena Melanie waktu itu sama sekali tidak menonjol, baru keluar berapa hari. Dev tertawa ringan dan menjawab dengan terus terang, "Baru keluar sudah mau menarik 1 miliar lebih, kamu sangat berduit." Melanie berkata sambil tertawa dingin. Dev juga ikut tertawa, tidak berkata apa-apa, tetapi mengalihkan pembicaraan. "Kapan kamu datang ke kota Surau? Dengar-dengar setelah lulus SMA kamu tidak lanjut kuliah." "Benar, saya sekolah sampai tamat SMA, tetapi saya sekarang lebih baik dibandingkan kamu yang seorang mahasiswa." Melanie berkata. Dia menunjuk ke arah seseorang lelaki setengah baya yang gemuk dan kasar, lalu berkata, "Ini adalah teman pria saya, merupakan bos sebuah perusahaan. Asetnya puluhan miliar. Hari ini saya datang mengurus kartu, kemudian harinya akan hiping saya." Melanie bangga dengan dirinya sendiri, walaupun pulang setengah baya itu kelihatan lebih madani bapaknya, tetapi dia sendiri sama sekali tidak menyadari ada yang salah, asalkan dia mempunyai uang sudah cukup. Dev melihat sekilas pria setengah baya yang gemuk, lalu tersenyum. "Kalau begitu, selamat untukmu, telah menemukan seorang teman pria yang berduit." Walaupun Dev hanya tersenyum, tetapi Melanie merasa hatinya sangat membenci. Dia merasa Dev sedang menertawakan dirinya. "Tuan, untuk penarikan di atas 500 juta harus dengan perjanjian dulu. Apakah kamu sudah membuat janji?" Pegawai bank yang mengetahui Dev adalah mantan narapidana yang baru keluar dari penjara, logat bicaranya menjadi keras. "Saya ada keperluan mendadak, jadi tidak buat perjanjian. Apakah bisa diberi kelonggaran?" Dev bertanya kepada pegawai bank tersebut. Dev ada keperluan mendadak apa? Butuh uang 1 miliar lebih. Melihat keadaanmu juga tidak mirip punya uang 1 miliar, apakah sengaja berlagak kaya? Melanie bertanya dengan dingin. Dev tidak menggubrisnya, tetapi dia mengeluarkan kartunya, menyerahkan kepada pegawai bank dan berkata, "Di dalam kartu ini ada 10 miliar. Saya sekarang sudah hendak menarik 1,3 miliar. Apakah bisa diberi kelonggaran?" 10 miliar? Kamu bercanda? Kamu punya 10 miliar. Kamu hanyalah mantan narapidana yang baru keluar penjara. Bagaimana mungkin mempunyai begitu banyak uang? Melanie tertawa dingin dengan wajah penuh ejekan melihat Dev. Sedangkan pegawai bank tersebut juga tidak sabaran. Dengan muka dingin dia berkata, "Biarpun kamu mempunyai 20 miliar, ini tetap peraturan bank, tidak bisa." Tetapi sebelum selesai bicaranya, pegawai bank itu tiba-tiba melihat kartu di tangan Dev. Seketika dia terperangah, mendelikan sepasang mata bulatnya. Karena kartu itu adalah pemberi Tuan Juan Tanaka kepada Dev. Sedangkan Tuan Tanaka adalah orang terkaya di kota Surau. Kartunya mempunyai tanda-tanda khusus. Pegawai bank akan segera mengenalinya dengan sekali pandang.
Ini adalah kartu bank dari keluarga Tanaka. Sedangkan Dev dapat memilikinya, pastilah bukan orang biasa. Bab 71. Pak, duduklah sebentar di sini. Aku akan segera bertanya kepada manajer. Melihat kartu di tangan Dev, sikap karyawan langsung berubah drastis. Oke. Dev mengangguk dan duduk di samping untuk beristirahat. Dan anggota karyawan buru-buru pergi mencari manajer untuk meminta arahan. Kali ini Melanie sedikit heran. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba karyawan bank ini menjadi begitu sopan terhadap Dev. Dev, apakah kamu benar-benar punya uang sebesar 1 triliun? Melihat perubahan sikap karyawan yang mendadak itu, Melanie pun bertanya kepada Dev dengan ragu. Apa urusanmu? Dev tersenyum dingin. Dev, asalkan kamu tahu, memalsukan dokumen keuangan adalah tindakan ilegal. Kamu adalah mantan ketahanan penjara. Bagaimana kamu bisa memiliki uang sebesar 1 triliun? Kamu kira aku tidak tahu? Kalian sekarang tinggal di komplek pemukiman yang sudah tua. Dan pekerjaan ayahmu saat ini adalah tukang sapu jalanan. Bagaimana mungkin kamu bisa mempunyai uang sebanyak 1 triliun? Bagaimanapun, Melanie berpikir dia tidak bisa pernah percaya bahwa Dev mempunyai uang sebanyak 1 triliun. Jika dia memang mempunyai uang sebanyak itu, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di pemukiman kumuh seperti itu? Apalagi Dev baru saja keluar dari penjara. Tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak triliunan dalam beberapa hari. Dia merasa Dev pasti memiliki alasan tersendiri, sehingga dia sengaja bertindak seperti itu di depan, makanya dia berkata begitu. Ketika pelanggan lain di bank mendengar apa yang dikatakan Melanie, mereka juga menatap Dev dengan rasa ingin tahu. Sekarang ini mereka semua menggunakan kartu untuk menarik uang. Ada atau tidaknya uang di kartu akan segera mereka ketahui setelah mengecek kartu itu. Tidak mungkin ada orang yang dengan bodoh memalsukan kartu bank. Tidak beberapa lama kemudian, karyawan bank yang baru saja pergi datang kembali dengan tergesa-gesa bersama seorang pria parubaya yang memakai kacamata. Halo Pak, aku manajer bank ini. Ada yang bisa aku bantu? Pria parubaya itu berjalan ke depan Dev dan bertanya dengan sopan. Aku ingin menarik uang 1.300.000.000, tetapi aku tidak membuat janji. Bisakah aku menariknya? Kata Dev sambil menyerahkan kartunya pada manajer bank. Ekspresi manajer bank juga sedikit berubah setelah melihat kartu bank itu. Bisa, Bapak tidak perlu membuat janji. Namun saat ini kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarkan uang tunai dari tempat lain. Bapak bisa pergi ke kantorku untuk beristirahat dulu. Dev mengangguk dan bangkit untuk pergi ke kantor untuk menunggu. Melihat ini, Melanie tercengang. Dia menghentikan manajer bank dan berkata, "Ada apa dengan bank kalian? Mengapa bisa menarik uang tanpa perlu membuat janji? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara. Kalian bahkan tidak mengecek apakah dia ada atau tidak uang di dalam kartunya." Dan langsung setuju. Jika begitu, aku juga akan mengambil uang sebesar 1 miliar sekarang. Melanie meraung dengan agresif dan kemudian berkata kepada pacarnya, "Suamiku, kami juga ingin mengambil uang 1 juta. Pacar Melanie pun datang dan melirik Dev. Lalu dia mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada manajer bank. Aku juga punya 1 triliun di kartu ini, dan aku ingin menarik 1 miliar sekarang. Manajer bank tidak menghiraukannya dan berkata dengan santai, "Tidak dapat menarik uang tanpa membuat janji." Kalimat ini membuat Melanie murka. Ini tidak adil. Kartu Dev mempunyai uang sebesar 1 triliun dan dia dapat menarik uang secara langsung tanpa membuat janji. Kartu mereka juga mempunyai uang sebesar 1 triliun, tetapi mereka harus membuat janji. Bank seperti apa ini? Aku akan melaporkan kalian. Kenapa dia tidak perlu membuat janji, sedangkan kami harus membuat janji juga mempunyai uang sebesar 1 triliun di kartu kita. Uang sebesar triliun di kartu kita, tidakkah kamu dengar itu? Melanie meraung pada manajer bank. Pria ini adalah VIP tertinggi bank kami, jadi dia tidak perlu membuat janji. Sedangkan kalian hanya pelanggan biasa, tidak ada yang perlu dibandingkan. Manajer bank berkata dengan cuek. Paru-paru Melanie hampir meledak karena marah, dan matanya tiba-tiba menatap
Dia adalah VIP tertinggimu. Apa kamu salah? Dia hanya seorang mantan tahanan penjara, seorang tahanan yang baru saja bebas. Bab 72. Kartu pria ini adalah kartu khusus milik keluarga Tanaka. Kami mengenali kartunya, bukan orangnya. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing dengan keluarga Tanaka? Hinaan terpancar dari mata manajer bank. Melanie tertegun sejenak mendengar ucapan itu. Dan orang-orang di sekitar mereka pun berseru. Harus diketahui bahwa keluarga Tanaka adalah keluarga terkaya di kota Surau. Tidak heran jika sikap para karyawan berubah drastis ketika melihat kartu yang ada di tangan Dev. Datang sendirian untuk menarik uang dengan kartu keluarga Tanaka. Bahkan hanya dengan satu panggilan telepon saja, bank akan mengatur orang untuk mengantar uang secara langsung. Pelanggan besar seperti ini adalah target semua bank. Mendengar bahwa Dev memegang kartu khusus keluarga Tanaka, wajah pacar Melanie pun berubah pucat. Jika ternyata Dev memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka, hanya dengan satu kalimat perusahaan kecilnya akan segera bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mempunyai kartu khusus keluarga Tanaka? Dia pasti mencurinya, atau mungkin memungutnya. Dia tidak mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Tanaka. Melanie tidak percaya. Dev hanyalah seorang yang biasa-biasa saja. Malah dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungan dengan keluarga Tanaka? Melihat Melanie masih berteriak, wajah manajer bank berubah dingin. Penjaga keamanan, usir mereka berdua. Dua penjaga keamanan segera datang untuk mengusir Melanie dan juga pacar Melanie. Sebenarnya ada apa ini? Teman sekelasmu mempunyai hubungan apa dengan keluarga Tanaka? Tanya pacar Melanie dengan gelisah. Aku tidak pernah mendengar bahwa dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka. Jika dia mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka, dia tidak akan masuk penjara. Dia baru saja keluar dari penjara selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungannya dengan keluarga Tanaka? Dia pasti memungut kartu bank itu. Manajer bank di sini bodoh. Melanie berkata dengan marah. Baiklah, tidak peduli dia mengutnya atau bukan. Ayo pergi. Pacar Melanie tidak ingin terlibat. Jika Dev benar-benar berhubungan dengan keluarga Tanaka, maka dia sudah sial. Melanie dan pacarnya yang gemuk baru saja keluar dari bank. Mereka tidak menunggu di luar. Mereka telah menunggu di luar untuk melihat orang-orang Dev dan segera menyambut mereka. Bos Kevin, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Pria dengan rantai emas itu berkata dengan tersenyum. Ternyata kamu, Gilbert. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pacar Melanie. Ada seorang pria yang berhutang uang kepada kita. Kita hanya sedang menunggu dia menarik uang. Ucap Gilbert santai. Oh, begitu. Aku masih punya urusan. Jika ada waktu, mari minum bersama. Selesai berbicara, pacar Melanie pun menarik Melanie pergi. Lagian, orang-orang ini bukan orang baik. Dia tidak ingin terlalu berurusan dengan orang-orang ini. Namun, siapa sangka bahwa Melanie sama sekali tidak bergerak dan dengan penasaran bertanya, apakah orang yang berhutang itu bernama Dev? Dev? Gilbert tertegun, tetapi dengan cepat bereaksi. Ya, sepertinya namanya Dev dan utang dia sebesar 1.300.000.000. Melanie sangat senang sehingga dia hampir melompat ketika dia mendengarnya. Pantas saja mengapa Dev harus menarik uang sebesar 1.300.000.000 hari ini. Ternyata dia berutang uang kepada orang lain dan terjebak untuk membayarnya. Cibir Melanie, lalu dia berkata kepada Gilbert, bagaimana dia bisa berutang uang kepada kalian? Gilbert tidak menjawab Melanie, tetapi melihat ke arah bos Kevin yang berada di sisi lain. Bos Kevin tersenyum. Dia adalah pacarku. Mendengar itu, Gilbert pun tersenyum. Karena pacar bos Kevin, maka dia tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada seorang wanita yang meminjam riba dari kami. Anak ini membantunya untuk membayar hutang. Bukan dia yang berhutang uang kepada kami. Ternyata adalah pinjaman riba. Kamu bisa meminta bunga lebih banyak. Dev memilih uang sebesar 1 triliun di kartunya. Melanie berbisik kepada Gilbert.